sebenarnya sempat kaget juga karena kan sampai beberapa bulan yang lalu ketika aku ketemu kan masih baik-baik aja ya kondisinya, mereka masih masih apa namanya kondusif lah ya, masih aku lihat mereka masih setiap lagi istirahat terus barengan, terus ngobrol bareng, belum ada tanda-tanda keretakan gitu. Nah ketika tadi aku melihat berita, apalagi kan ternyata diposting di Instagramnya Pablo sendiri, sempat agak shock juga karena aduh sayang banget ya, soalnya kan anak mereka masih kecil banget gitu. Terus dengan apa yang sudah dilalui kan istilahnya apa ya, udah cobaannya kan udah berat banget gitu, dan sebentar lagi kan mereka mau keluar gitu kan, pastinya kan yang tadi aku berpikir oh ya udahlah sebentar lagi mereka mau keluar pasti kan bagus juga untuk anak juga ya, karena kan pasti anak masih kecil butuh kedua orang tua. Tapi sekarang tiba-tiba ada kabar bahwa mereka mau berpisah, rasanya aku kayak sangat disayangkan banget gitu. Ketemu itu kan sebelum covid ya, sebelum covid memang sempat ketemu pas terakhir jenguk Gali, terus semenjak covid kan udah nggak boleh jenguk lagi sampai saat ini. Cuman ya mereka kan selama ini selalu akur, yang aku tahu kan mereka saling menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing gitu, karena kan sebelum dulu bikin konten juga ya kita banyak cerita-cerita lah tentang kehidupan rumah tangga masing-masing seperti apa. Dan pastinya untuk Ray sendiri kan yang aku tahu dia sosok yang sangat sabar ya, sholatnya rajin, dia sabar banget sama Pablo gitu loh. Cuman kok kali ini ya mungkin ada sesuatu yang mungkin kita nggak tahu ya kan, mungkin nggak tahu keinginannya siapa duluan kok sehingga udah dapat cobaan seperti ini malah bukannya lebih memperbaiki diri gitu malah pisah gitu. Aku ngelihatnya sebagai teman ya sedih aja sih. Aku tahu itu biasanya tipenya orangnya kalau misalnya lagi marah ya langsung explore ya, aku nggak suka nih gini 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 gini. Kalau tipenya Ray Utami itu biasanya dia lebih sabar, lebih menahan gitu loh. Jadi dia paling biasanya kalau dia kesel paling dia berdiam diri gitu, nggak banyak ngobrol. Terus nanti akhirnya beberapa jam baik lagi gitu. Jadi kalau Pablo lebih in out, kalau Ray lebih menahan, biasanya seperti itu. Iya, sebagai teman aku sangat sayang banget ya, soalnya gini, ya Ray kan sekarang jauh lebih baik ya, lebih udah pakai hijab, makin terlihat aura cantiknya, karena kan memang sebetulnya Ray sendiri kan memang tipe orang yang menurut aku sih termasuk cewek yang pintar gitu, dia pintar uh, mengurus rumah tangganya dia, terus ya tapi kan mungkin semua orang punya batas kesabaran kali ya, aku nggak tahu kenapa tiba-tiba mungkin ada cekcok yang kita nggak tahu pada saat di dalam tahanan Polda sampai sehingga kok di detik-detik saat ini sudah mau keluar, kan masih tinggal hitungan beberapa bulan lagi ya, mungkin 1-2 bulan Ray udah bisa keluar, yang keluar duluan kan Ray gitu. Kok tiba-tiba di detik-detik mau keluar ini malah terjadi perpisahan seperti ini gitu. Jadi ya menurut aku sih jadi akhirnya cobaannya 2 kali lipat lagi ya, baru mau selesai ini, belum lagi kan Pablo sendiri juga masih ada laporan lain ya terkait selain kasus ikan asin kan juga masih ada laporan yang kasus lainnya. Jadi apakah karena pemikiran itu juga sehingga mungkin mereka berpikir wah mungkin bakal takut lama lagi nih tersandung kasus lagi, mungkin ya udahlah lebih baik berpisah. Ya kita nggak tahu ya apakah dengan pertimbangan itu, karena kan kalaupun itu naik lagi saat ini setelah kasus ikan asin masih ada laporan lain lagi kan pasti masih proses hukum lagi. Setiap istirahat sih mereka selalu pasti barengan gitu, selalu berdua-duaan, kemana-mana berdua-duaan. Jarang banget Pablonya kemana, Rinya kemana tuh jarang gitu, karena memang makanya aku juga nggak nyangka kok malah sampai jadi berpisah gitu ya. Yang aku harapkan sih apalagi soalnya mereka punya anak ya, anaknya kan mungkin saat ini baru 1 tahun sekian ya, mungkin 2 tahunan gitu.
Jadi menurut aku ya semoga mereka berpikir ulang lagi lah ya, jangan sampai sampai benar-benar berpisah, karena kan ya kasihan anaknya sih gitu. Kecuali kalau udah nggak punya anak atau belum punya anak, mungkin ketika berpisah kan belum ada yang dirugikan. Tapi kalau ini kan anaknya masih kecil banget gitu, masih membutuhkan kedua orang tua. Ngobrol-ngobrol sih cuman ya apa ya, paling ya Kum lu tambah viral aja lu yang kayak gitu. Terus si Pablo Kum lu pakai hijab dong gitu. Terus aku bilang enggak gua nggak mau pakai hijab. Ngapain gue bilang pakai hijab kalau gue belum dapat hidayah, belum siap. Yang ada sekarang gue pakai hijab, nanti 2-3 bulan gue buka lagi, aku malah tambah dosa. Aku bilang mendingan aku apa adanya aja begini, aku bilang gitu. Terus Ray juga Ray tambah cantik aja, aku bilang kan. Terus ya lebih ke ibuannya lebih keluar gitu. Makanya dan menurut aku sih semenjak di Polda malah Ray lebih beauty-nya malah tambah keluar ya, mungkin karena sholatnya juga udah emang dari dulu juga udah rajin sih. Mungkin ketika di Polda juga di tahanan lebih rajin lagi gitu, sehingga menurut aku ya insya Allah mudah-mudahan ketika mereka keluar dari sana kan bisa lebih harmonis lagi kehidupan rumah tangganya. Dibilang baikan sih, terakhir aku ketemu mereka itu pas sidang ya kalau nggak salah, ketika aku jadi saksi ketika sidang ya kita cuma say hi aja gitu. Untuk baikan banget juga enggak, musuhan banget juga enggak, yang jelas ya masih sekedar say hi aja. Tapi kalau aku sih tipe orangnya ya udahlah, apapun itu udah lewat gitu kan, yang penting saling introspeksi diri aja. Terus ya kemudian untuk kedepannya lebih berhati-hati lagi aja memilih teman, karena kan kondisinya juga waktu itu aku dan Gali kan juga baru kenal ya gitu. Dan memang kan mereka sendiri yang mau memaksakan untuk menaikkan itu gitu, dan nggak ada konfirmasi kepada Gali dan aku juga ketika itu mau ditayangkan gitu. Dan mereka sendiri kan sempat pakai lembaga sensor film, di mana ternyata lembaga sensor filmnya itu fake gitu loh, bukan asli. Makanya kan sampai saat ini kemarin juga baru putusan bandingnya dari pengadilan tinggi bahwa masa tahanannya Gali tetap di 2,4 tahun. Nah ini kan mungkin dalam 1 minggu ke depan apakah nanti dari kuasa hukum Gali akan mengajukan kasasi atau memang tetap kita menerima dengan putusan ini. Nah ini yang saat ini sekarang kita lagi pikirkan. Jenguk lagi sih sampai sekarang masih belum boleh ya, masih belum boleh karena kemarin juga baru tanggal 9 sampai tanggal 10 baru ada rapid test di Polda Metro. Jadi memang masih ketat juga. Terus ada tahanan juga yang bunuh diri, kalau nggak salah orang Prancis ya, kasus pelecehan seksual ya. Jadi tambah parah lagi kondisinya gitu. Nah, karena itu ya belum bisa jenguk sih sampai saat ini gitu. Kayak aku kan ya sekarang aku udah pisah sama Gali udah 1 tahun ya. Kalau aku kan bukan tipe orang yang munafik, yang ya maksudnya ketika memang aku udah punya someone pasti aku bicara gitu. Dan aku rasa mungkin Gali juga udah namanya udah pisah sekian lama, walaupun aku tetap involve, tetap urusin kasusnya Gali juga, karena kan memang tim kuasanya Gali adalah partner-partner sahabat-sahabat aku sendiri, dan aku tetap yang mengkoordinasiin juga. Dan kita selalu meeting juga kan untuk langkah-langkah hukumnya seperti apa. Jadi ya bukannya aku sekarang udah ada someone baru terus aku tinggalin Gali gitu aja, nggak tanggung jawab dengan Gali, enggak. Jadi sampai saat ini pun aku tetap bertanggung jawab juga tentang kasus hukumnya Gali gitu, karena aku tipe orang yang ya kalau kehidupan kita kan nggak ada yang tahu ya, mungkin suatu saat bisa nggak bersama, tapi kan namanya cinta ataupun sayang kan nggak harus memiliki gitu loh. Jadi ya aku nggak munafik kan, mungkin kalau 3 bulan, 5 bulan, 8 bulan mungkin masih kuat ya, tapi kalau udah 12 bulan belum lagi
ada covid lah, belum lagi ngurus ini semuanya sendiri juga kan, pasti aku juga butuh temen lah. Sampai saat ini karena kan aku belum ketemu Gali juga, jadi memang semenjak covid sih ya belum ada komunikasi apapun ya. Tapi mungkin feelingku sih secara hati pasti ya mungkin dia udah tahu lah, mungkin ya, nggak tahu juga. Tapi yang jelas aku juga pasti akan bicara gitu. Sama Gali sih pastinya ya hubungannya sih tetap seperti keluarga aja, tapi mungkin udah nggak bisa seperti dulu lagi gitu. Maksudnya udah nggak suami istri lagi, tapi mungkin lebih seperti keluarga aja, lebih kakak dan adik aja gitu. Tetap saling support. Setelah covid selesai ada waktu bisa untuk menjenguk, pastinya kan aku akan jenguk dia, dan nggak menutup kemungkinan juga mungkin nanti aku akan ajak misalnya orang yang deket sama aku saat ini, aku akan ajak ke sana untuk bisa kenal. Karena gini, aku sama mantan pacarku semuanya akrab semua dan masih bisnis bareng. Jadi Gali tuh apal banget semua mantan pacar aku tuh, si A, si B, si C gitu kan, dan kenal bareng, jalan bareng. Jadi memang tipe aku tuh begitu, aku nggak bisa yang namanya udah pisah terus musuhan, blokiran. Terus sama mantan suamiku pun juga sama gitu, jadi semuanya masih keep in touch, masih baik. Nah mungkin nanti kedepannya tidak menutup kemungkinan juga sama yang baru juga sama seperti itu. Kalau untuk anak sih udah kenal ya sama yang baru, mantan suami juga udah kenal. Kalau mantan suami sih udah ya, dia sih bilangnya ya udahlah terserah aja, mana yang bikin aku nyaman aja gitu. Betulnya sih udah dari beberapa bulan yang lalu ya, karena kan memang ada hal yang sempat membuat aku kecewa, yang mungkin dulu sempat rame tuh di media ya, yang aku bilang ada omongan yang menurut aku nggak enak dan nggak pantas gitu. Karena kan aku capek banget ya waktu itu, di 3 bulan pertama aja tiap hari datang ke Polda kan, aku sendirian, belum lagi berita kan semuanya wah membuli akunya habis-habisan gitu. Jadi segitunya aku masih care, bahkan sampai saat ini pun aku masih care banget gitu. Kayak tadi salah satu dari kuasa hukum juga tadi sempat datang sih ke Polda, karena memang ada yang harus disampaikan ke Gali. Jadi tadi aku cuma dapat kabar aja, oh ya tadi Mbak Kumala jam 11 udah ke sana. Terus untuk kasasi juga Gali lagi berpikir apakah mau diambil langkah kasasi atau tidak gitu. Terus pada intinya sih ya kondisinya masih sehat gitu. Oh ya udah aku bilang. Jadi semuanya masih koordinasi semua sama aku. Ya kalau untuk menafkahi sih pastinya ya udah enggak ya, dari semenjak ditahan kan udah nggak bisa menafkahi ya, bahkan malah ya finansial aku yang keluar banyak sampai dengan saat ini udah 1 tahun udah, wah pokoknya jumlahnya udah cukup besar banget gitu. Mama aku tipe orang yang life must go on, jadi ya yang ibaratnya yang logika aja, kalau memang sekarang lagi ditahan, memang ternyata aku butuh orang baru ataupun teman ataupun apa, ya silahkan aja gitu. Jangan juga jadi menyiksa diri sendiri, jadi kita jadi kayak ya memang yang namanya ya kan aku nikahnya nikah siri ya, mungkin kalau aku nikah resmi juga ya aku pasti akan berpikir 10 kali lagi untuk langkah-langkahnya ya, apakah aku bisa atau tidak. Memang kan sampai saat ini aku masih nikah siri, jadi kalau untuk mamaku sendiri ya udahlah, toh juga aku belum punya anak juga sama Gali. Kalau memang saat ini aku juga udah butuh seorang sosok orang yang baru yang mungkin bisa lebih baik lagi ke depannya, kenapa enggak gitu. Yang penting akunya nyaman, terus mamaku juga suka gitu dengan sosok orangnya gitu. Karena kan mamaku agak susah suka sama orang